Waalaikumsalam. Saya akan duduk, Mbak Ci. Apa kabarnya, Mbak Ci? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin kita udah janji ya, Mbak Ci, ya mau supervisi ya, Mbak Ci. Ya, Bu. Baik, Mbak Ci, sesuai dengan janji kita siang ini, kita akan membicarakan masalah supervisi akademik yang akan kita lakukan ya, Mbak Ci ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Begini, Mbak Ci, sebelum saya melakukan supervisi pembelajaran yang ke kelas Bu Aci, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Bu Aci tentang supervisi ini. Yang pertama yaitu tujuan pelaksanaan supervisi. Jadi tujuan pelaksanaan supervisi kita itu yang pertamanya ada istilahnya namanya pertumbuhan ya Bu Aci. Di sini setiap individu melihat supervisi itu sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Jadi di sini supervisi sebagai daur pembelajaran bagi guru. Lalu yang kedua, perkembangan supervisi ini mendorong individu dalam mengidentifikasikan dan merencanakan area pengembangan dirinya. Gitu. Yang ketiga, pengawasan. Sarana dalam monitoring mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tujuan untuk supervisi ini ada 3 ya, Mbak Cia. Yang pertama tadi pertumbuhan, yang kedua perkembangan, lalu yang ketiganya pengawasan. Pertumbuhan, perkembangan, pengawasan. Yang kedua, ada siklus supervisi nanti, Mbak Ci. Siklus supervisi itu yaitu yang pertama pra-supervisi yang seperti sekarang ini. Jadi kita melakukan pra-supervisi untuk pelaksanaan supervisi. Besok kita mengkoreksi apakah bagaimana kesiapan Bu Aci dalam pelaksanaan supervisi nanti. Yang kedua yaitu observasi. Nah, di sini melakukan kunjungan ke kelas. Setelah ini kita akan melakukan kunjungan ke kelas Bu Aci. Saya akan melihat bagaimana Bu Aci dalam pembelajaran nanti. Yang ketiga, pasca observasi. Nah, yang setelah observasi, nanti ada pasca observasi setelah melaksanakan supervisi nanti ya Bu Aci, yaitu membicarakan terkait bagaimana data observasi, menganalisis datanya, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi serta proses percakapan bersifat reflektif yang bertujuan perbaikan untuk kedepannya. Jadi ada 3 ya Bu Aci, siklus observasi, pra observasi, yang keduanya observasi, yang ketiganya pasca observasinya. Nah, itu tujuan dari siklus klinis yang akan kita lalui di supervisi nanti ya Bu Aci ya. Apakah Bu Aci paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Oke, baik, Bu. Saya sudah paham apa yang Ibu Ria sampaikan barusan. Boleh saya lihat perangkat pembelajaran Bu Aci? Boleh, Bu. Oke, siap, Bu. Ini, Bu. Ini ya. Perangkat. Perangkat pendidikan ya Bu Aci ya? Iya, Bu. Kita akan lihat nanti apa-apa yang akan Bu Aci sediakan nanti. Nah, di sini. Ya. Nah, tujuan pembelajaran sudah ada Bu Aci? Sudah, Bu. Ini tujuan pembelajaran di RPP. Oh, ini iya, ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Untuk supervisi besok tujuan Bu Aci memakai apa? Tentang apa Bu Aci? Materinya KD-nya ya materinya KD 3.2 di kelas 11, Bu. Materinya tentang demokrasi. Oh, jadi tujuan pembelajarannya ada ya Bu Aci ya? Iya, Bu. Lalu kegiatan pembelajarannya mulai dari pendahuluan ya Bu Aci? Pendahuluan, kegiatan inti, ini Bu. Oh iya, memberikan observasi, memberikan motivasi, menyampaikan motivasi pembelajaran yang akan dicapai, manfaat dari materi pembelajaran, menyampaikan lingkup. Jadi ini kegiatannya ya Bu Aci ya? Pembuka, Bu. Pembukanya ya. Lalu yang kedua ada kegiatan inti atau sintaknya ya? Iya. Sintaknya apa aja Bu Aci? Oh, di sini nanti ada penayangan video ya? Iya.
Nah, video presentasi. Ini video ini langsung dari Bu Aci atau dari siswa nanti? Videonya dari siswa, Bu, tapi nanti refleksinya bersama-sama di kelas. Jadi sini penayangan videonya ya Bu Aci. Iya, Bu. Kita lihat singkatnya dulu. Ini juga ya Bu Aci ya? Iya, Bu. Nah, ini sedikit Bu Aci. Bu Aci memakai pembelajaran berdiferensiasi enggak di sini? Secara berkelompok memodifikasi. Iya ya. Iya, Bu. Dia dengan kelompok ya. Iya. Jadi di kelompok itu nanti ada yang jadi moderatornya. Iya. Ada yang jadi narasumber dan penanggap gitu. Iya. Jadi setiap anak dia memiliki tugas masing-masing yang berbeda ya. Iya. Nah, di penutup apakah di sini ada untuk P5-nya Bu Aci? P5-nya refleksi di penutup, Bu. Di penutup sedikit nanti merefleksikan bersama untuk menerapkan P5-nya, bagian dari P5. Gitu ya. Iya. Ini juga ada ya Bu Aci ya? Iya, Bu. Baik Bu Aci, kita mulai ya Bu Aci ya. Bagaimana kegiatan observasi sekarang ya Bu Aci? Pada kegiatan observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Aci ya. Iya, Bu. Kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi ke kelas Bu Aci? Kalau boleh hari Rabu saja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Hari Rabu tanggal berapa Bu Aci? Tanggal 15, Bu. Rabu tanggal 15 ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita selalu menyiapkan EPP ya Bu Aci ya. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana gambaran acuan rancangan pembelajaran yang akan Bu Aci laksanakan nanti? Gambaran rencananya nanti di dalam kelas kita kan saya kan udah bagi anak-anak berdasarkan kelompok, Bu. Nah, nanti anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka masing-masing, menyiapkan media dan segala macamnya. Setelah itu baru nanti mungkin refleksi bersama dengan saya. Kalau ada tanggapan, diskusi dulu, Bu. Habis itu baru direfleksikan. Gitu. Oh, begitu. Kira-kira aspek pengembangan apa yang hendak Bu Aci hendak diobservasi? Di sini dalam materi KD 3.2 ini, Bu, dalam capaian pembelajarannya, saya berharap bisa mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan jelas. Cuman terlebih dahulu siswa berfokus udah tahu tentang materi tersebut, baru nanti saya memperjelas materi yang sudah ada, gitu, Bu. Oke, sekarang kita sepakati ya Bu Aci ya. Sasaran observasi itu pengembangan kemampuan intelektual ya. Lalu kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pengembangan kemampuan sosial emosional. Lalu yang kedua, waktu kunjungan kita hari Rabu tanggal 15 ya Bu Aci ya. Iya, Bu. Sedangkan waktu percakapan pasca observasi kira-kira kapan Bu Aci bisa? Kan setelah observasi kita nanti ada lagi kegiatan kita pasca observasi. Nah, kira-kira kan tanggal 15 kita ya Bu Aci ya observasinya. Kira-kira untuk pasca ini kapan? Boleh hari Jumat saja nggak apa-apa, Bu? Hari Jumat berarti tanggal 17-nya. Iya, Bu. Tanggal 17 sudah siap Bu Aci untuk paskanya kan? Iya, Bu. Ya Bu Aci ya. Oh ya Bu Aci, nanti kalau waktu observasi nanti saya akan mencatat ya pembelajaran yang Bu Aci lakukan di kelas dan ada beberapa instrumen nanti yang akan saya isi.
Eh, baik Bu Aci, karena kita sudah memperoleh kesepakatan, mungkin percakapan kita kita akhiri dulu sampai di sini, dan saya berharap kegiatan supervisi lancar dan sesuai dengan rencananya. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu Aci ya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu Aci, terima kasih sama-sama Bu Aci. Sampai jumpa hari Rabu ya Bu Aci ya. Rabu dan Jumat. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari sama-sama kita berdoa. Silakan. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini kita masuk sebagai tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebenarnya bagi tentang hukum ini tidak hanya anak-anak rumuskan di kelas 12 saja. Jadi di kelas 11 kita sudah belajar.
saya Isnendria, CGP Angkatan 8 akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan teman sejawat saya, Aci Zakia, guru PPKN SMA 1 Solok, dan saya juga didampingi oleh PP saya yaitu Bu Sri Sepla Zelmi, SPD dari PP Angkatan 8 CGP Kota Solok. Baik, Bu Aci, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Aci ya. Bu Aci mungkin sudah tahu tujuan dari bincang-bincang kita hari ini. Ini berhubungan dengan observasi pembelajaran yang kita laksanakan kemarin ya Bu Aci ya. Iya, Bu. Saya ingin bertanya juga sama Bu Aci, yaitu kemarin Bu Aci sudah melaksanakan pembelajaran, saya sudah melihatnya. Lalu bagaimana pendapat Ibu Aci setelah menyajikan pembelajaran waktu kita melaksanakan observasi kemarin? Terkait dengan pembelajaran, saya merasa memang tidak mudah ya, Bu ya, karena pembelajaran berdiferensiasi ini bagi saya hal yang baru, ditambah dengan kehadiran Ibu di dalam kelas agak sedikit membuat grogi gitu, Pak. Begitu ya. Lalu bagaimana Bu Aci bisa mengatasi hal tersebut? Dalam proses pembelajaran mungkin karena sebelumnya sudah disepakati bersama anak-anak kan Bu, jadi saya merasa ini semuanya udah terencana, mungkin gitu Bu. Jadi apakah proses pembelajaran Bu Aci ini sudah sesuai dengan yang direncanakan itu? Saya merasa ini sudah maksimal Bu. Cuman mungkin ada beberapa masih ada kendala di dalam kelas, mungkin terkait dengan waktu gitu. Jadi dapatkah Bu Aci menceritakan hal-hal yang dirasakan tadi sudah memuaskan kata Bu Aci ya, memuaskan dalam proses pembelajaran tadi, lalu ada kendala. Nah, bisa tidak Bu Aci menceritakan bagaimana Bu Aci bisa mengatasi hal-hal tersebut? Mungkin misalnya masalah waktu kan Bu, anak-anak kan kemarin tuh kan kita bagi jadi beberapa kelompok untuk praktek. Kebetulan materinya kan tentang lembaga penegak hukum gitu Bu. Nah mungkin kendalanya anak-anak mungkin agak lupa dengan waktu kalau udah berkelompok mereka duduk kan Bu. Jadi mungkin cara mengatasinya mungkin agak sering mengingatkan anak-anak. Terus di awalnya saya udah bikin komitmen kesepakatan dengan anak-anak untuk waktu diskusi misalnya 15 menit gitu Bu. Jadi agak sering mengingatkan. Jadi berarti ada kesulitan murid di dalam pembelajaran Bu Aci kemarin tentang waktu ya? Iya. Nah, terkait dengan waktu. Apa strategi yang Bu Aci lakukan untuk mengatasi waktu ini? Ini biasanya memang ya Bu Aci ya, di dalam pembelajaran itu sering apalagi pembelajarannya PPKN itu hanya 2 jam pelajaran. Kemarin Bu Aci kan juga sudah bermain peran. Nah, apa strategi yang harus Bu Aci lakukan tuh agar pas waktunya? Untuk kedepannya mungkin strategi yang tepat itu sebelum praktek langsung bersama anak-anak mungkin kita akan mensimulasikan terlebih dahulu Bu, disesuaikan dengan waktu per kelompok tadi. Nah kedua, masing-masing kelompok harus membuat kesepakatan terlebih dahulu Bu, waktu yang diperlukan, karena memang untuk PPKN kan agak minim waktu gitu Bu, jadi perlu kesepakatan gitu. Ada alternatif lain nggak Bu Aci? Mungkin alternatif lain jika memang waktunya tidak mencukupi, mungkin nanti saya akan menyediakan waktu di luar jam pembelajaran bersama anak-anak Bu. Tapi mungkin diusahakan untuk bisa di jam pembelajaran. Ya. Jadi Bu Aci akan menambah jam di luar apa itu ini masalah ketercapaian lagi ya Bu Aci, akan tercapaian pembelajaran. Nah kira-kira capaian pembelajaran dengan minimnya waktu itu apakah bisa tercapai Bu Aci? Kalau menurut pengalaman sebelumnya Bu, saya rasa kemarin itu
cukup baik, Bu. Sekitar 75-85% sudah tercapai capaian pembelajaran, Bu. Bu Aci punya kesulitan? Mungkin itu saja, Bu, masalah waktu tadi saja. Nah, anak-anak memang dipraktekkan bermain peran di sidang, di dalam kelas, jadi agak sulit gitu. Kira-kira Bu Aci bermain peran ini apakah selalu itu yang Bu Aci lakukan dalam strategi di pembelajaran di kelas? Itu sebenarnya tergantung kondisi kelas kembali, Bu. Seandainya kelas itu bisa dikondisikan untuk praktek seperti itu, mungkin kebanyakan memang iya, tapi rata-rata kelas yang saya ajar memang bisa dikondisikan. Mereka sama anak-anak kebetulan sangat bersemangat sekali kalau untuk praktek kemarin, Bu, sangat totalitas, mulai dari menyediakan seragam, mencari berbagai alat kelengkapan yang benar-benar bisa sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu. Tapi seandainya tidak efektif rasanya, mungkin ada beberapa kelas yang belum gitu. Mungkin saya digantikan nanti dengan diskusi mengenai tugas dan masing-masing lembaga hukum gitu saja, Bu. Diskusi saja. Nah, di dalam pembelajaran Bu Aci kemarin, apakah sudah ada pembelajaran berdiferensiasi itu? Apakah sudah terlaksana kalau Bu Aci nilai kemarin itu? Pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya mungkin belum sepenuhnya sih, Bu. Nah, kalau belum sepenuhnya, tentu Bu Aci harus memaksimalkannya. Nah, apa langkah yang akan Bu Aci lakukan? Untuk kedepannya mungkin lebih menonjolkan kepada anak-anak, misalnya sebelum praktek gitu, Bu. Kalau kemarin kan masalah hukum, nah mungkin lebih membuka wawasan anak-anak dengan menampilkan video-video terlebih dahulu gitu, video-video pembelajaran. Ya. Jadi kemarin di samping Bu Aci pembelajaran berdiferensiasi, lalu ada KSE-nya ya Bu Aci. Nah, masalah KSE ini apakah Bu Aci sudah sudah maksimal untuk bisa melaksanakannya di dalam pembelajaran Bu Aci? Kalau dalam pembelajaran rasanya belum maksimal sih, Bu. Soalnya kalau untuk KSE kan memang harus dimuat dalam RPP gitu kan, Bu. Iya. Nah, jadi mungkin belum maksimal. Nah, kalau belum maksimal ya Bu Aci. Nah, sekarang Bu Aci kan ada dari pembelajaran diferensiasi, KSE. Nah, pengembangan diri bersama Bu Aci, kira-kira apakah bisa Bu Aci melaksanakannya gitu? Mungkin langkah yang pertama yang bisa saya lakukan untuk KSE ini memasukkan poin KSE ini dalam RPP terlebih dahulu untuk pengembangannya, baru dipraktekkan di dalam kelas gitu. Praktekkan di dalam kelas ya Bu Aci. Nah, kira-kira itu berapa lama Bu Aci bisa merancang baik pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE itu di dalam pembelajaran yang akan Bu Aci laksanakan? Mungkin saya butuh waktu sekitar 1 atau 2 minggu. Jadi 1 atau 2 minggu ya Bu Aci ya. Bu Aci yakin bisa melaksanakannya? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Jadi tadi kita sudah ya Bu Aci seputar pembelajaran Bu Aci. Kira-kira sekarang apa kesimpulan yang bisa Bu Aci ambil dari pembelajaran yang sudah Bu Aci laksanakan kemarin itu? Kesimpulannya mungkin dari segi dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan gitu, Bu, saya merasa ini sangat menarik bagi saya. Terus kedepannya mungkin ada beberapa perbaikan yang akan saya lakukan di dalam kelas, seperti penerapan KSE ini tadi yang salah satunya, Bu. Terus mungkin interaksi antara saya dengan anak pun juga mungkin harus lebih intens lagi gitu, Bu. Jadi itu tadi itu ada kelebihan yang Bu Aci rasakan di dalam pembelajaran Bu Aci, ada nggak? Kelebihannya saya merasa anak-anak mengerti dan lebih paham, serta Bu, antusias anak-anak pun juga tinggi gitu. Apalagi ini bermain peran gitu. Jadi strategi ini bisa Bu Aci andalkan ya di dalam pembelajaran Bu Aci. Lalu kira-kira
di dalam strategi ini ada ndak Bu Aci menemukan kesulitan atau kesulitan-kesulitan yang harus Bu Aci Atasi. yang temui ya? Mungkin kesulitannya mungkin tidak terlalu banyak nampak Bu. Tadi mungkin masalah waktu, terus yang kedua mungkin yang ada masalah anak-anak tuh bermain peran, mungkin awal-awalnya ada yang belum paham gitu. Jadi perlu pemahaman, memang ini materinya banyak teorinya ya Bu, berarti memang perlu pemahaman tinggi untuk anak-anak gitu. Apa langkah-langkah Bu Aci untuk mencapai tujuan itu? Itu Bu, saya mungkin perlu menambahkan media pembelajaran melalui video pembelajaran dan PowerPoint untuk menampakkan ke anak-anak kondisi realnya seperti ini, dan ini yang harus kita perankan, ini yang harus kita praktekkan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi itu kesimpulan dari Bu Aci ya, bahwa proses pembelajaran Bu Aci berjalan dengan baik ya, adanya interaksi antara siswa dengan guru berjalan intens. Nah, untuk selanjutnya apa yang akan Bu Aci kembangkan di dalam pembelajaran Bu Aci agar tercapai semua ketercapaian pembelajaran itu sendiri? Mungkin lebih ke pengaturan masalah waktunya lebih tersistematika gitu Bu. Jadi mungkin untuk dijelaskan ke anak-anak untuk misalnya pertemuan pertama sebelum dipraktekkan gitu Bu, harus jelas gitu, harus ada urutan-urutan yang jelas, sistematika yang jelas gitu, untuk menambah pemahaman anak-anak. Ada enggak lagi yang lainnya, masukan atau saran Bu Aci di dalam belajar? Apa yang harus Bu Aci laksanakan? Mungkin tambahannya nanti untuk ditambah bisa tugas kelompok gitu Bu, di akhir setelah prakteknya gitu ada tugas kelompok untuk refleksi lah istilahnya gitu, refleksi setelah praktek gitu. Jadi, oke. Jadi tadi dari bincang-bincang kita tadi ya Bu Aci ya, Bu Aci udah tahu ya bagaimana pembelajaran yang Bu Aci laksanakan di kelas. Bu Aci udah tahu apa kekurangan atau kelebihannya, dan Bu Aci sudah juga bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya untuk ke masa yang akan datangnya ya Bu Aci ya, dari temuan-temuan yang Bu Aci rasakan di dalam pembelajaran yang kita laksanakan melalui observasi kemarin ya Bu Aci ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita bicarakan hari ini Bu Aci. Semoga untuk kedepannya Bu Aci bisa lebih baik lagi di